Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman, Bapak Ibu semua ya, selamat datang kembali di Coffee Channel. Ya, saya doakan mudah-mudahan teman-teman Bapak Ibu semuanya yang mengikuti seleksi P3K tahun ini ada rezeki di tahun ini ya, termasuk saya juga yang sedang mengikuti seleksi P3K ini. Mudah-mudahan sama-sama kita berdoa ya, saling support, saling membantu semuanya. Mudah-mudahan ada rezeki di tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas soal P3K, tapi yang kita bahas adalah kompetensi teknis, yaitu terutama teknis guru. Soal yang kita bahas berjumlah 15 soal ya. Pada video kali ini kita khususkan untuk kompetensi teknis guru. Jadi, mengapa saya khususkan? Karena soal dari kompetensi teknis itu sangat banyak sekali dibanding kompetensi yang lain ya, berjumlah 100 soal. Nah, jadi kalau menurut saya kita harus banyak-banyak membahas soal tentang yang kompetensi teknis ini ya. Karena itu sangat menentukan dan berpengaruh sekali buat kita lulus atau tidaknya ya. Itu menurut saya kalau seperti itu. Oke, kalau begitu teman-teman, kita langsung aja bahas soalnya ya. Sebelumnya saya sudah membahas soal ini di video sebelumnya ya. Yang dibahas itu dari nomor 1 sampai nomor 10. Jadi teman-teman yang belum menonton silahkan saja di scroll videonya. Ada pembahasan dari nomor 1 sampai 10. Jadi sekarang kita akan melanjutkan saja dari nomor 11 ya teman-teman Bapak Ibu. Kita lanjutkan dari nomor 11 sampai nomor 25 ya, berjumlah 15 soal. Oke, kita langsung saja. Jadi pada pembahasan kali ini seperti biasa kita akan sertakan dengan pembahasan-pembahasan yang mudah dipahami oleh teman-teman Bapak Ibu semuanya. Oke, kita langsung saja. Media yang cocok untuk menggambarkan tentang banjir adalah A. Video, B. Gambar banjir, C. Potongan artikel berita media cetak, D. Peta persebaran potensi banjir, E. Berita perkiraan cuaca televisi. Kita masuk ke pembahasan. Tujuan pembelajaran tentang banjir yang pertama yaitu penyebab banjir, kemudian gambaran bahaya banjir, kemudian kerugian akibat banjir, kemudian cara menanggulangi banjir ya. Potongan artikel berita media cetak mencakup keempat tujuan pembelajaran banjir tersebut. Maka dari itu jawabannya adalah C ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Potongan artikel berita media cetak. Jadi media cetak itu mencakup dari keempat ini ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus didasarkan dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Terbuka, B. Menyeluruh, C. Bermakna, D. Adil, E. Objektif. Kita lihat. Objektif merupakan penilaian berdasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Maka dari itu jawabannya adalah E, objektif. Kita lanjut soal berikutnya. Sebelum kita lanjut, seperti biasa kami mohon dukungan dari teman-teman Bapak Ibu semuanya untuk support channel ini supaya terus berkembang dan terus membantu teman-teman semuanya dengan cara like, subscribe, dan share apabila bermanfaat. Kita lanjut soal nomor 13. Bu Linda adalah seorang guru seni ya. Hari ini dia ingin menilai kemampuan siswa dalam membuat lukisan. Selain hasil lukisan siswa yang dinilai,
teknik dalam menggambar, cara menggunakan alat, dan perlengkapan juga sikap siswa dalam menghargai karya temannya juga menjadi acuan dalam penilaian. Dalam hal ini, Bu Linda telah menerapkan prinsip A. Sahih, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Kita lihat pembahasan. Dalam hal ini, Bu Linda menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan peserta didik. Berarti penilaiannya mencakup semua aspek kompetensi yang menyeluruh dan berkesinambungan. Maka dari itu jawabannya adalah C. Menyeluruh. Oke, paham ya teman-teman Bapak Ibu semuanya? Jika ada pertanyaan silahkan saja bertanya di kolom komentar ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Kita lanjut soal nomor 14. Hari ini diadakan penilaian harian oleh Pak Rendra guru fisika. Jumlah nomor soal ada 10. Siswa dengan absen ganjil mengerjakan nomor ganjil, siswa dengan nomor absen genap mengerjakan soal nomor genap. Yang dilakukan Pak Rendra tidak sesuai dengan prinsip penilaian A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Kita lihat pembahasannya. Yang dilakukan Pak Rendra tidak sesuai dengan prinsip penilaian adil, yang berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik berkebutuhan khusus, serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat, istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Jadi, maka dari itu jawabannya adalah yang A ya. Pasti teman-teman Bapak Ibu semuanya juga sudah paham. Jawabannya adalah A. Kita lanjut soal berikutnya. Dalam setiap pembelajaran, Pak Chandra selalu mengadakan penilaian untuk melihat daya serap siswa terhadap materi yang telah diberikan. Merupakan prinsip pembelajaran A. Sistematis, B. Beracuan kriteria, C. Terpadu, D. Objektif, E. Akuntabel. Kita lihat pembahasan. Pak Chandra menjadikan penilaian sebagai bagian dari pembelajaran yang merupakan prinsip pembelajaran terpadu, yang berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Maka dari itu jawabannya adalah C ya, terpadu ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Dari banyaknya definisi atau batasan yang dikemukakan oleh para ahli, esensi dari pengertian penilaian portofolio ya, penilaian portofolio. A. Kumpulan hasil karya siswa, B. Rekaman hasil karya siswa, C. Rangkaian hasil karya siswa, D. Kumpulan nilai siswa, E. Kumpulan siswa. Kita lihat pembahasan. Portofolio adalah kumpulan hasil karya seorang peserta didik. Nah, ini dia kata kuncinya ya teman-teman Bapak Ibu. Ini harus dipahami. Sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja yang ditentukan oleh guru atau oleh peserta didik bersama guru, sebagai bagian dari usaha mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi yang ditentukan dalam kurikulum ya, kumpulan hasil karya seorang peserta didik. Maka jawabannya adalah A ya teman-teman Bapak Ibu, kumpulan hasil karya siswa. Itu pengertian dari penilaian portofolio. Kita lanjut soal berikutnya. Disediakan 2 magnet dan paku. Siswa melakukan percobaan tarik-menarik magnet. Komponen tujuan pembelajaran yang kurang adalah A. Condition,
B. Behavior dan degree, C. Condition dan degree, D. Audience, E. Degree. Kita lihat pembahasan. Tujuan pembelajaran RPP ya, yang pertama adalah audiens siswa, kemudian behavior, melakukan percobaan tarik-menarik magnet, kemudian condition, disediakan 2 magnet dan paku, kemudian degree ya, yaitu dengan tepat, benar, dan teliti. Maka dari itu jawabannya adalah yang E, yaitu degree. Ya, jadi tujuan pembelajaran yang sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh 2 magnet dan paku ini. Siswa melakukan percobaan ya, teman-teman Bapak Ibu semuanya. Dan jadi yang kurang tepat itu adalah degree ya. Kita lanjut soal berikutnya. Media yang tepat untuk mengajarkan kebutuhan ekonomi yang melonjak tinggi adalah A. Potongan artikel, B. Video di kanal YouTube, C. Tayangan berita di televisi, D. Daftar harga barang pokok terbaru, kemudian E. Buku paket. Kita lihat pembahasannya. Tujuan pembelajaran kebutuhan ekonomi. Yang pertama, penyebab melonjaknya. Kedua, gambar situasi. Ketiga, akibat terjadinya. Yang dapat mengcover ketiga tujuan tersebut adalah tayangan berita di televisi, karena menggunakan audio dan visual. Maka dari itu jawabannya adalah C ya, tayangan berita di televisi. Kita lanjut soal berikutnya. Pak Liman adalah seorang guru olahraga. Pagi ini dia akan mengadakan penilaian praktek berenang. Prinsip penilaian yang dilakukan adalah A. Sahih, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Kita lihat pembahasannya. Tujuan penilaian adalah teknik berenang ya. Sedangkan jenis penilaiannya adalah praktek. Sehingga prinsip penilaiannya adalah sahih, yang berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Itu pengertian sahih ya. Maka dari itu jawabannya adalah yang A, yaitu sahih ya. Kita lanjut soal berikutnya. Pak Bejo adalah guru PKN di sekolah Mekar Indah. Dia tinggal di desa Mangunharjo. Siska adalah tetangga dari Pak Bejo. Setiap pembagian hasil evaluasi, Siska selalu diberi nilai 85 oleh Pak Bejo. Sementara Rudi, siswa yang paling pintar di kelasnya, hanya mendapat 80. Dari kasus di atas, artinya Pak Bejo tidak melaksanakan prinsip penilaian. A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Kita lihat pembahasannya. Objektif berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Maka dari itu jawabannya adalah yang B ya teman-teman Bapak Ibu semuanya ya. Dari pembahasan yang sini juga sudah paham kita bahwa dari pernyataan di sini pun sebenarnya kita juga sudah bisa menebak jawabannya ya, kalau jawabannya itu adalah objektif. Kemudian pembahasan untuk adil berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, dan lain-lain. Pada kasus di atas menggunakan subjek Rizka, maka pilihan yang tepat adalah objektif ya. Jawabannya adalah yang
B, yaitu objektif. Ya, jadi Pak Bejo tidak melaksanakan prinsip penilaian yang objektif. Oke, itu jawabannya. Kita lanjut soal berikutnya. Pemberian umpan balik jika siswa heterogen adalah A. Representatif feedback, B. Kumulatif feedback, C. Kuantitatif feedback, D. Institutionalis feedback, E. External feedback. Kita lihat. Representatif feedback, salah satu karakteristik massa adalah komunikasinya bersifat heterogen. Oleh karena itu, akan sulit untuk mengatur umpan balik yang didapat dari semua komunikan. Maka, dalam hal ini, biasanya umpan balik didapatkan dalam bentuk sampel dari beberapa komunikan yang menjadi perwakilan atau representatif. Hal ini dianggap mampu mewakili komunikan secara keseluruhan, meskipun yang memberikan pendapatnya hanya sebagian orang saja. Maka dari itu jawabannya adalah yang A, ya, representatif feedback. Oke, jadi yang jadi kata kunci di sini adalah siswa heterogen, ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Siswa yang heterogen berarti itu pembahasan dari representatif feedback, ya. Kita lanjut soal berikutnya. Pengamatan pertumbuhan pohon singkong merupakan penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktek. Kita lihat pembahasan. Pada kasus soal di atas, kata kerjanya adalah pengamatan. Penilaian proyek bertujuan untuk mengembangkan dan memonitor keterampilan siswa dalam merencanakan, menyelidiki, dan menganalisis proyek, mengamati, mendiagnosis, mencari hubungan, mengeksplorasi, menyelidiki, menginvestigasi, serta memecahkan masalah. Ya, jadi yang menjadi kata kuncinya adalah pengamatan, artinya dalam mengamati langsung pohon pisang tersebut. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah D, yaitu penilaian proyek, ya. Jadi soal-soal seperti ini juga sering sekali muncul, ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Jadi saya sarankan sekali teman-teman, Bapak Ibu semuanya untuk mempelajari pengertian-pengertian dari penilaian-penilaian praktek, proyek, portofolio, produk, ya, dan lain sebagainya. Kita lanjut soal berikutnya. Membuat anyaman merupakan penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktek. Nah, ini dia, ya pembahasannya. Penilaian produk, yaitu mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki ke dalam wujud produk dalam waktu tertentu sesuai kriteria yang telah ditetapkan, baik dari segi proses maupun hasil akhir. Berarti jawabannya adalah yang B, ya, produk. Jadi membuat anyaman itu termasuk dalam penilaian produk, ya. Kita lanjut soal berikutnya. Siswa diminta mengamati proses fotosintesis termasuk penilaian. Nah, ini adalah mengamati kembali, ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Mengamati proses fotosintesis. A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktek. Kita lihat pembahasannya. Pada kasus soal di atas, kata kerjanya adalah pengamatan, ya, pengamatan. Penilaian proyek bertujuan untuk mengembangkan dan memonitor keterampilan siswa dalam merencanakan, menyelidiki, dan menganalisis proyek. Maka dari itu jawabannya adalah yang D, ya. Jadi soalnya hampir sama, ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya, dengan soal yang sebelumnya tadi yang tentang pengamatan pohon pisang tadi, ya.
Kalau tadi pohon pisang, kalau yang ini adalah mengamati proses fotosintesis ya. Kata kerjanya atau kata kuncinya adalah mengamati atau pengamatan ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Oke, ini adalah soal terakhir ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Jadi untuk soal nomor 26 dan seterusnya itu akan kita bahas pada video berikutnya. Soal terakhir. Siswa membuat laporan hasil pengamatan proses fotosintesis termasuk penilaian ya. Ini membuat laporan ya, teman-teman, membuat laporan hasil pengamatan fotosintesis. A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktek. Jadi kita jangan sampai salah dalam mengartikan ya. Di sini ada pengamatan, tapi sebelum pengamatan ini adalah siswa membuat laporan. Kita lihat pembahasannya. Penilaian produk adalah mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki dalam wujud produk dalam waktu tertentu sesuai kriteria yang telah ditetapkan baik dari segi proses maupun hasil akhir. Maka dari itu jawabannya adalah yang B, produk. Ya teman-teman Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan teman-teman Bapak Ibu semuanya paham ya dengan soal-soal yang saya tampilkan di video kali ini, dan mudah-mudahan bisa menjadi referensi, bisa membantu teman-teman Bapak Ibu semuanya dalam menambah pengetahuan lagi tentang soal-soal P3K. Baiklah, kalau begitu teman-teman semuanya, terima kasih sudah menyaksikan dan menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa teman-teman, kami mohon dukungan kepada teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, untuk support channel ini supaya terus berkembang. Sama-sama kita kembangkan channel ini supaya terus memberikan informasi-informasi, latihan-latihan soal yang sangat membantu teman-teman Bapak Ibu semuanya. Baiklah, kalau begitu jangan lupa like, subscribe, dan share apabila video ini bermanfaat. Baiklah teman-teman Bapak Ibu semuanya, sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.